Halo Sobat Homer, saya Mita Hermawati dari TACB Kabupaten Kudus. TACB itu apa sih? TACB itu tim ahli cagar budaya yang nanti tugasnya mengkaji untuk membuat rekomendasi cagar budaya untuk ditetapkan dengan SK Bupati. Kalau di Kudus, SK Bupati Kudus. Tim ahli cagar budaya Kabupaten Kudus ditetapkan, dibentuk dengan keputusan Bupati nomor 430/10.00/2019 pada tanggal 18 Juni 2019 dan terdiri dari 5 orang. 1. Ketuanya Bapak Edi Supratno. Beliau latar belakang pendidikannya dari sejarah. Kemudian saya, Mita Hermawati, saya dari arsitektur. Kemudian ada anggotanya lagi, Mas Anggara, dia dari arkeologi. Kemudian ada lagi Mas Darfarid, dia dari antropologi. Dan ada satu lagi, Mas Muhammad Sultan, dia dari arsitektur juga. Kami mendapat tugas untuk mengkaji dan membuat rekomendasi cagar budaya untuk nantinya ditetapkan menjadi SK Bupati. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, semua objek yang diduga cagar budaya harus dikaji lebih dahulu oleh tim ahli cagar budaya untuk nantinya mendapatkan rekomendasi untuk dijadikan dasar sebagai keputusan, surat keputusan Bupati atau Wali Kota. Dalam hal ini kalau di Kudus, untuk menjadi surat keputusan Bupati Kudus. Dan kami, TACB Kabupaten Kudus ini, pernah melakukan kajian atas temuan-temuan fosil yang ada di situs Pati Ayam ini, yang menjadi bagian dari kawasan Pati Ayam, yaitu kawasan cagar budaya Provinsi Jawa Tengah. Yang kami kaji waktu itu ada 17 fosil. Di antaranya ada fosil fragmen Dubois Santeng, ada fosil fragmen Masilia monyet, kemudian ada fosil fragmen Metatarsal hexaprotodon, ada fosil fragmen Dentari Isurus sp, ada fragmen Dentari notorinsus sp, kemudian ada fragmen Ivoristegodon sp, ada fragmen Bosbubalus paleocarabau, kemudian ada fragmen Mandibula rhinoceros, ada fragmen Molar Hitricidae, ada fragmen Dentari crocodilidae, ada fragmen Cranium cervus sp, ada fragmen Castanidae, ada fragmen Castona allium, ada fragmen Mandibula sinistra sus sp, ada fragmen Cranium felidae, ada juga fosil Cranium bibus palaeosondaicus, dan terakhir itu ada fosil fragmen Caravaceae thrionic sp. Jadi ada 17 fosil yang pernah kami kaji untuk ditetapkan menjadi benda cagar budaya peringkat Kabupaten Kudus. Prosesnya bagaimana? Jadi dari 17 fosil itu kami kaji dari latar belakang sejarahnya, kemudian dari segi arkeologinya, kemudian dari sisi kepentingan untuk pendidikan, dan dari situ nanti dikeluarkan rekomendasi, kemudian dari rekomendasi itu diajukan ke bagian hukum, dibuatkan draft SK Bupatinya, kemudian diajukan untuk ditetapkan menjadi SK Bupati. Dari situ kemudian ditetapkan menjadi SK Bupati dengan keputusan Bupati Kudus nomor 470/463/2019 tentang penetapan fosil fauna situs Pati Ayam sebagai benda cagar budaya peringkat Kabupaten Kudus, dan itu ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Homer, salam Sobat Homo erectus. Kali ini adik-adik ketemu dengan Bu Lili ya. Bu Lili sebelumnya bertugas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dan baru kemarin 2 minggu yang lalu Bu Lili pindah tugas di pemberdayaan masyarakat. Tetapi bukan hal yang sulit, karena kedua dinas tempat kerja Bu Lili itu masih ada ikatan, masih ada keterkaitan. Jadi kita masih bisa bicara tentang banyak hal kebudayaan, yaitu tentang kebudayaan utamanya adalah situs kepurbakalaan Pati Ayam. Sebelumnya Bu Lili mau kenalkan dulu ya. Ada yang tahu di mana Kota Kudus? Ada? Oke. Kota Kudus itu salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, termasuk kabupaten terkecil tapi kaya akan budaya. Karena di Kabupaten Kudus itu ada 5 fase kebudayaan. Yang pertama itu fase purbakala, masa-masa purbakala. Kudus punya, buktinya ada situs kepurbakalaan Pati Ayam. Kemudian yang kedua masa Hindu-Buddha, juga ada di Kudus. Di Kudus fase Hindu-Buddha itu dibuktikan dengan adanya menara yang peninggalan di masa-masa klasik Hindu-Buddha. Kemudian ada fase Islam, itu Kudus juga punya dan sangat terkenal. Kalau di Kudus Islam itu yang terkenal Menara Kudusnya. Di situ situs Menara Kudus, di mana 2 fase Hindu-Buddha dan Islam, juga Cina, bangunan-bangunan Cina itu menjadi satu dalam satu area situs. Keren kan Kudus? Kemudian fase yang keempat itu fase kolonial Belanda. Jadi banyak sekali tinggalan-tinggalan Belanda yang ada di Kabupaten Kudus, berupa bangunan-bangunan, kemudian tinggalan-tinggalan benda-bendanya, banyak sekali. Kemudian fase yang terakhir itu adalah fase masa-masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kudus juga ikut berjuang loh ya. Meskipun kabupaten kecil, tapi juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bentuknya apa? Di Gunung Muria ada situs berupa bangunan yang menunjukkan pasukan macan Muria. Keren kan? Kapan datang ke Kudus? Mudah kok datang ke Kudus. Dan simple juga cepat. Karena begitu adik-adik nanti masuk di terminal, cari angkot yang ke arah Pati. Nanti turun di gang jalan situs Pati Ayam. Sudah sampai. Disitulah kawasan situs purbakala Pati Ayam. Tentang situs Pati Ayam, ini yang menarik di Kabupaten Kudus. Situs Pati Ayam itu erat sekali dengan kepurbakalaan. Karena situs Pati Ayam itu menyimpan banyak sekali benda-benda purbakala. Pengen tahu? Di Bukit Pati Ayam atau situs Pati Ayam yang sekarang sudah menjadi kawasan, itu luasnya 5.000 km persegi atau 5.000 hektar. Wih, luas kan? Bukit yang panjang itu menyimpan banyak sekali fosil-fosil, khususnya fosil yang ada di hewan-hewan yang ada di daratan. Contohnya di belakang Bu Lili ini berupa gajah Strigodon trigonocephalus. Di sana banyak sekali ditemukan gading, tulang-tulang, rusuk, kemudian paha. Pernah nggak berpikir bahwa balong-balong yang ada atau fosil-fosil yang ditemukan itu seberapa besar? Usianya juga seberapa lama? Usianya kalau mau tahu adik-adik, 1.500 juta tahun yang lalu. Terpikir enggak seperti apa bendanya? Datanglah, sering-sering datang, kemudian kita belajar bersama-sama di situs purbakala Pati Ayam. Dan cerita tentang situs purbakala Pati Ayam ini, ditemukan tulang yang besar sekali, yang dulu pada tahun pertama kali ditemukan ya, itu tahun 1857. Masyarakat di sini mengenalnya sebagai temuan balung buto. Kenapa balung buto? Berupa balung tapi besar sekali. Mereka menganggap balung buto karena ukurannya yang besar, dan yang namanya buto itu kan makhluk raksasa yang tingginya, besarnya itu di luar nalar manusia pada waktu itu. Masyarakat menyatakan ini temuan balung buto yang spektakuler, yang luar biasa, sehingga apa? Mempengaruhi kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Karena
hanya dengan balung buto masyarakat di Pati Ayam bisa ikut melestarikan kekayaan warisan dunia. Adik-adikku, kita kembali ke situs Purbakala Pati Ayam yang hingga kini itu sangat-sangat dirujuk untuk dikunjungi. Karena apa? Menarik. Dari sisi apa aja ada. Yang paling disuka adik-adik itu apa ya? Makanan, kuliner, ada. Dikembangkan di sini ada namanya shop fosil. Wih, keren kan? Pernah dengar shop fosil? Datang deh. Shop fosil itu shop biasa yang dimasak seperti ibu-ibu, adik-adik semua di rumah, tapi hanya memakai tulang tulang sapi yang besar, dan itu disajikan dalam mangkok yang besar dengan nama shop fosil. Kemudian itu makanan. Kemudian untuk lokasi, untuk wisata, kalau adik-adik ke sini dari pagi, siang, sore, bahkan malam, cantik sekali. Kalau pagi bisa melihat sunrise. Itu di Bukit Pati Ayam, di sana ada dikenal dengan Bukit Raja Empatnya Kudus. Wih, keren. Silahkan datang ke sana. Untuk menjangkau ke sana, adik-adik tidak boleh jalan kaki. Artinya ada armada. Di sini masyarakat juga mengembangkan namanya Pati Ayam Adventure. Jadi adik-adik yang ingin berkunjung ke Bukit Pati Ayam bisa naik jeep. Ada komunitasnya, kemudian nanti ada guide-nya, kemudian nanti di tempat-tempat wisata itu tidak cuma Raja Empatnya Kudus ya, cantik deh. Kemudian nanti ada tempat-tempat gua, ada gua-gua yang dibuat oleh manusia maupun gua-gua yang alam, artinya alam membuat gua itu sendiri. Kemudian ada air terjun, Kerenjengan namanya, itu masih alami sekali, cantik, airnya jernih sekali, dan sampai hari ini masih ada airnya. Kemudian ada juga wisata yang dirujuk untuk wisata ya, itu Sendang Pengilon. Nah, ini tradisi yang luar biasa ini. Adik-adik yang perempuan-perempuan, gadis-gadis pengen cantik abadi, datanglah ke Sendang Pengilon. Di situ ada riwayat bahwa dulu ada seorang putri yang sakit dan tidak pernah sembuh. Dia berjalan kaki menemukan sebuah sendang atau semacam air yang muncul, belik ya kalau bahasa Jawanya ya, belik atau sumber air kecil gitu. Di situ si gadis mencuci muka, mandi dan sebagainya. Apa yang terjadi? Si gadis itu si putri itu menjadi wajahnya cantik, badannya bersih. Nah, oleh karena itu sendang itu dinamakan Sendang Pengilon. Karena begitu gadis melihat wajahnya di air yang tadinya tuh buruk muka, setelah melihat di sendang air, cuci muka dan melihat wajahnya di air, wajahnya berubah cantik. Ini legenda. Dan setelah melihat perubahan yang luar biasa terhadap wajah dan tubuhnya, dia menari-nari karena dia senang dan bahagia. Nah, tarian-tarian itu sampai sekarang masih dilanjutkan, yaitu dengan tarian tayub, tari guyub, yang melibatkan seluruh warga masyarakat sebagai bentuk dari tarian bersyukur kepada Tuhan bahwa sudah diberikan karunia yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kehidupan masyarakat setempat. Kemudian adik-adik, apa manfaat dari keberadaan situs Purbakala Pati Ayam bagi masyarakat setempat? Banyak sekali. Tadi sudah disebutkan ada kuliner, ada wisata budaya, ada wisata alamnya, ada jejak alamnya Bukit Pati Ayam, kemudian dari budayanya. Kalau dari sisi budayanya juga cukup banyak loh adik-adik. Di sini dikembangkan seni tarinya ada, kemudian lukisnya ada. Kemudian terkait dengan tari itu kemarin dikembangkan banyak sekali tarian-tarian yang terkolaborasi dengan seniman-seniman yang ada di luar kota. Sering dipentaskan di sini. Kemudian terkait dengan ini tempat-tempat yang tradisional. Jadi di Kudus itu, terutama di Pati Ayam ya, kita berbicara di situs Pati Ayam, itu juga dikenal rumah adat tradisional, namanya Joglo Penco. Meskipun kategori sederhana dalam arti bentuknya itu joglo, tapi tidak ada ukiran kayu. Itu masih banyak ditemukan di sini. Kemudian di sini ada masyarakat yang mengembangkan. Jadi pemberdayaan, mereka merasa bahwa situs Pati Ayam adalah miliknya, mereka masyarakat harus ikut melestarikan, mereka harus ikut peduli. Ada satu keluarga atau kelompok masyarakat yang membentuk tempat wisata namanya Rumah Jadul.
Di situ adik-adik bisa di sana bisa menikmati makanannya yang tradisional, kemudian kamar-kamarnya yang jadul-jadul, pakaiannya yang jadul-jadul, bisa untuk selfie-selfie, kemudian dolanan anak. Nah, di sini juga dikembangkan dolanan anak tradisional berupa apa itu engklek, kemudian dakon dan sebagainya ada. Dan kemarin sempat ada festival dolanan anak di sini. Kemudian ada lagi terkait dengan pengembangan budaya. Ini anak muda yang kalau mau pergi berkelana itu pamitan dengan orang tua, pamitan dengan sesepuh, namanya munjung. Artinya kita harus sebelum pergi itu mohon doa restu, mohon keselamatan dan sebagainya. Tapi semua yang terjadi untuk kegiatan-kegiatan budaya ini tidak lepas dari kepada syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk dari bahwa kita sudah dipelihara oleh alam, sudah dipelihara oleh Tuhan kehidupan sampai sekarang. Kemudian itu terkait juga dengan tradisi apitan, tradisi sedekah bumi yang semuanya merupakan bentuk dari rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernah tahu kegiatan itu? Datang deh ke situs Pati Ayam yang tidak kalah hebat dengan Sangiran. Sangiran udah punya banyak, Sangiran punya revitalisasi batik, Pati Ayam juga punya. Mau lihat ini kerudungnya Bu Lili ini bentuk dari revitalisasi penguatan pemberdayaan masyarakat, bentuknya ekoprint. Kalau boso Londonya ya, boso Londonya itu boso asingnya ekoprint, tapi kita mencoba memfamiliarkan namanya batik batok. Kalau batik itu kan bakal yang dititik-titik, oke? Tapi kalau yang dipakai beli ini batok, artinya bakal yang ditutuk-tutuk. Jadi seperti kita membuat batik, seperti kita membuat ekoprint, kemudian kainnya digelar, kemudian daun-daun, daun di sini yang paling bagus adalah daun jati, karena banyak ditemukan di perbukitan Pati Ayam. Di sana dulu Bukit Pati Ayam itu salah satu bukit yang menghasilkan kayu jati terkenal di dunia. Keren enggak? Tapi sayang ya, sekarang sudah jarang ditemukan jati. Tapi masih ada sisa-sisa, dan itu masyarakat manfaatkan daunnya untuk ekoprint atau batik batok. Museum ini berdiri tahun 2013. Jadi sebelum museum ini berdiri, padahal kan tadi ya Bu Lili cerita ya, fosil-fosil itu ditemukan sejak tahun 1857. Kemana tulang-tulang fosil-fosil itu? Nah, sebelum ada museum ini, fosil-fosil itu disimpan di rumah penduduk. Jadi penduduk itu karena ada kelompok masyarakat yang peduli, ada kelompok masyarakat pelestari, sehingga barang-barang temuan yang berupa fosil disimpan di rumah. Salah satu rumah yang sekarang sudah almarhum, namanya Pak Mustafa, itu disimpan di situ dan masih ditumpuk-tumpuk. Kemudian karena ada sesuatu yang heboh pernah terjadi, ada rumor ya, ada rumor jual beli dan sebagainya terkait dengan fosil, maka fosil itu dipindahkan di balai desa. Jadi peran pemerintah desa, peran masyarakat itu sungguh luar biasa untuk menyelamatkan dan melestarikan fosil-fosil ini. Itu belum ada museum, pemerintah belum membangun museum sebesar ini. Kemudian karena semakin banyak ditemukan, warga masyarakat semakin peduli dan semakin ingin ikut melestarikan, ambil bagian dalam pelestarian karena kepedulian dan cintanya terhadap temuan-temuan dan menjadi budaya di sini bahwa fosil bagian daripada kehidupan mereka. Itu akhirnya pemerintah mengambil tindakan membuat museum. Museum pertama kali dibangun di tahun 2013 itu masih sederhana, jadi masih satu lantai, dan ternyata dari balai desa dibawa ke sini tidak cukup, bangunannya masih kurang besar. Akhirnya pemerintah Kabupaten Kudus membuat lagi setahun kemudian di tahun 2014 membuat lantai 2. Yang lantai pertama khusus untuk pamer, untuk memamerkan, untuk display ya. Kemudian untuk yang lantai 2 khusus untuk storage, untuk gudang dan untuk bengkel. Jadi setelah ditemukan perlu dibersihkan, perlu dikasih nomor, perlu dirawat, itu di atas. Setelah bagus dan cocok untuk dipamerkan, baru ditaruh di bawah. Seperti di belakang beli ini, tertarik? Yuk kita masuk ke museumnya ya, pasti oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Homer, ketemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Jamin, sebagai petugas Museum Situs Purbakala Pati Ayam. Sekarang kita berada di Gardu Pandang atau Gardu Lindung. Di sini ada temuan fosil yang masih di lokasi atau in situ. Temuan tahun 2006 oleh Bapak Sugiono Tunjung dan hasil penggalian atau hasil ekskavasi Balai Arkeologi Yogyakarta tahun 2006. Dan hasil temuan yang masih di lokasi diindikasikan satu spesies gajah Stegonon trigonestipalus, karena diperkirakan dalam presentasi 80% masih ada gading femur atau tulang kaki bagian atas, terus tulang belakang, terus masih ada yang lainnya. Kalau sekarang dibuatkan oleh pemerintah daerah bangunan atau gazebo. Kalau teman-teman mau berkunjung, mari kita lihat langsung hasil temuan yang masih di lokasi di Gardu Pandang atau Gardu Lindung di Situs Purbakala Pati Ayam. Sobat Homer, sekarang saya berada di kotak ekskavasi. Kita bisa melihat langsung hasil temuan berupa atau jenis yang fosil yang ditemukan. Ini adalah jenis fragmen pelvis. Yang ini adalah vertebrae atau scapula, vertebrae atau tulang belakang. Kalau yang ini adalah femur atau kaki gajah bagian atas. Dan ini atau kotak ini adalah hasil ekskavasi atau penggalian Balai Arkeologi 2006, dan diperkirakan satu individu gajah Stegodon trigonestipalus, dan diperkirakan temuan ini adalah termasuk temuan yang paling spektakuler yang masih berada di tanah atau di kota in situ. Sobat Homer, sampai sekarang masih banyak ditemukan fosil di situs Purbakala Pati Ayam. Mari kita melihat ke temuan yang terbaru di Museum Situs Purbakala Pati Ayam. Mari. Ini temuan baru di Situs Purbakala Pati Ayam. Jenis temuannya gajah Stegodon trigonestipalus. Temuan yang ini temuan bulan November tahun 2020 di Desa Terban, Kecamatan Jekolo, Kabupaten Kudus, dengan panjang 3 meter kurang 4 cm. Ini temuan temuan November 2020 di Desa Terban. Atas nemu temuannya Bapak Jamin. Ini salah satu temuan terbaru di Museum Situs Purbakala Pati Ayam atas nama penemu Bapak Untung dari Dusun Sudo, Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Dan kronologi si penemu pada waktu itu membuat saluran air, dan setelah dari awal temuan adalah yang paling ujung, terus digali, setelah sampai setengahnya baru melaporkan ke kami selaku petugas Museum Situs Purbakala Pati Ayam. Langsung kita tindak lanjuti, bahwa kita cek lokasi bahwa itu adalah betul temuan jenis gading gajah Stegodon trigonestipalus. Setelah itu kita
melaporkan ke dinas dan kita koordinasi ke tim BPSMP Sangiran untuk melakukan penggalian lebih lanjut. Nama saya Jasmine, usia 43, lahir di Desa Terban, Jekulo Kudus. Pertama menemukan fosil itu kaki gajah di tahun 2001. Di tahun 2017 saya menemukan gigi kudanil di lahan C21. Itu jenisnya macam-macam, ada kaki gajah, ada gading. Saya serahkan ke pihak Museum Situs Pati Ayam. Masyarakat sini banyak yang menemukan fosil. Cuman fosilnya yang berserakan itu kadang-kadang nggak diselamatkan sama petani-petani yang belum paham tentang fosil itu. Setahunya itu balung buto, jadi masyarakat sini nggak mengenal fosil. Nah, selama ada berdirinya museum itu baru tahu yang namanya, kalau yang ditemukan itu bukan balung buto tapi fosil. Yang beritahu itu dari pihak museum. Awalnya Pak, dari pihak museum Awalnya dari pihak museum memberi penyuluhan terhadap masyarakat setempat supaya fosil itu bisa diselamatkan. Harapan saya adanya Museum Situs Purbakala dapat memajukan ekonomi masyarakat setempat. Oke, ya, terima kasih. Nama saya Muhammad Solihin. Saya selaku Ketua Pok Darwis Surya Pati Ayam, yaitu kelompok sadar wisata di Desa Terban yang didirikan kami dilantik pada tahun 2018. Ya, insya Allah nanti berakhir periodenya tahun 2022. Dan Pok Darwis adalah pengembangan wisata, ada kelompok yang bergerak di kepariwisataan di Desa Terban. Untuk Pok Darwis sendiri memang ada beberapa program, di antara adalah kalau kita di pariwisata ada namanya Sabta Pesona, ya, yaitu di mana tentang kebersihan, ya, tentang kenyamanan dan sebagainya. Lah, program yang sudah kita lakukan, yaitu dulu ya sebelum pandemi, karena terus terang di masa pandemi ini, ya, kita tidak banyak berkutik dikaitan dengan program, ya. Terus program yang kita lakukan kemarin adalah membersihkan di daerah wisata atau daerah daya tarik wisata. Di antaranya yang pernah kita lakukan yaitu di sepanjang jalan menuju ke Gardu Pandang. Ya, Gardu Pandang. Terus yang kedua, kita juga rapat koordinasi setiap sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, atau kita tentatif yang rutin kadang kita 2 bulan sekali. Setelah itu juga kita mengadakan kegiatan yang rutin. Sebelum pandemi itu ada Festival Pati Ayam, ya, Festival Pati Ayam yang kita lakukan kadang di depan museum. Saat itu kadang juga kita mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat. Seperti di warga Kerangit sendiri itu ada kegiatan sedekah bumi, ya, yang dimana sedekah bumi itu kepercayaan masyarakat, yaitu mengadakan tayub, ya, di Sendang Pengilon. Di sana juga ada hujan dawet, ya, nayub dan sebagainya. Itu adalah kita mengikuti kegiatan di masyarakat. Nah, terus rencana program yang akan kita lakukan karena di pandemi ini terus terang kita masih menunggu kondisi yang
aman karena kita tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Sehingga untuk saat ini kita persiapan untuk pembuatan taman. Nah, ini adalah Taman Kemuning. Ini namanya kita Taman Kemuning, di mana di sini ini masih dalam proses pembangunan, dan itu rencana adalah kantor Pak Darwis. Terus ini rencana adalah food court, dan di sepanjang sini nanti ini adalah jalan. Terus ini adalah taman terbuka, ada gazebo-nya, dan di sebelah sana itu nanti adalah taman-taman. Terus ada waterboom kecil yang dimana bisa dibuat permainan untuk anak-anak. Itu rencana, dan kita harapannya bisa terrealisasi, dan tahun depan harapannya sudah bisa berjalan. Ya, kita anggota Pak Darwis secara struktural ada 36 ya, karena mungkin kesibukan. Yang aktif ya alhamdulillah bisa 20 ke 20-an lah yang aktif ya, karena kondisi ya. Terus terang untuk peninggalan ataupun fosil ini sangat berarti bagi desa kami kaitan dengan pengembangan wisata. Karena apa? Karena fosil ini adalah barang yang sangat yang sangat unik ya, dan desa lain ataupun kabupaten lain mungkin tidak bisa menemukan seperti apa yang ada di desa kita, sehingga kita sangat terbantu sekali kaitan dengan pengembangan wisata ya kan. Dan harapan kami ya, fosil ini nanti karena tak lihat fosil yang ditemukan banyak sekali, bahkan rumah fosilnya sudah tidak muat ya, sehingga harapan kami dari dinas membuatkan sebuah tempat lagi ya, dan ada edukasi sehingga nanti masyarakat akan bisa semakin tambah untuk kepengen melihat, kepengen belajar, dan masyarakat luar ya itu nanti akan bisa ke sini. Dan kita nanti sudah menyiapkan ya tempat-tempat ini, sehingga nanti ketika datang ke museum mereka jenuh bisa bermain di taman yang kita sediakan nanti. Untuk dukungan dari masyarakat, semestinya masyarakat itu sangat mendukung sekali ya. Itu dibuktikan dengan ketika masyarakat menemukan fosil ya, itu diberitahukan kepada petugas museum ya, sehingga itu nanti bisa dirawat di museum itu dengan masyarakat. Dan ketika ada kegiatan, masyarakat pun juga bisa ikut seguyup untuk mengikuti kegiatan yang kita rencanakan. Kalau di desa sendiri, alhamdulillah di pemerintahan yang baru ini itu sangat luar biasa sekali dukungannya. Ya, ini ditunjukkan dengan adanya rencana pembangunan Taman Kemuning ini. Ya, yang ini insya Allah nanti kalau nggak salah nanti menghabiskan dana hampir 500 juta. Nah, dukungan dari pemerintah desa, sehingga saya berterima kasih sekali dengan dukungan ini. Dan untuk dukungan dari dinas sekali ya, karena dinas sudah berusaha menyupport dengan baik. Diantaranya mungkin ini rencana juga ada mau dibangun lagi, dan harapan kami ya mungkin tahun-tahun depan sudah bisa terrealisasi, karena yang namanya birokrasi kita juga tidak bisa ya mengharap dengan cepat ya, karena dengan birokrasi. Tapi semuanya dukungan yang sangat baik untuk desa kami, untuk terciptanya desa wisata yang maju. Selamat siang sahabat Homer, salam sehat. Perkenalkanlah, saya Supeno, Kepala Desa Terban. Dan pada siang hari ini saya di Museum Purbakala Pati Ayam. Jadi izinkanlah sahabat-sahabat Homer sekilas terkait Museum Purbakala Pati Ayam yang sebelumnya mungkin di era tahun 80-an sudah diketemukan barang-barang purbakala dan disimpan di rumah warga, selanjutnya disimpan di gedung PKK desa, dan saat ini sudah dibangunkan museum di Desa Terban. Jadi sahabat-sahabat Homer, mari ke Museum Purbakala Situs Pati Ayam. Harapan saya untuk pembelajaran
nilai sejarah dan nilai budaya di Museum Purbakala ini. Jadi dengan adanya museum setidaknya ke depan muncul UMKM baru di Desa Terban, dan di satu sisi untuk pembelajaran prasejarah maupun yang lain-lainnya di tingkat pendidikan dasar maupun menengah dan tingkat pendidikan atas. Monggo sobat-sobat Homer silahkan datang di Museum Purbakala Pati Ayam karena banyak potensi yang ada di Pegunungan Pati Ayam, potensi wisata terutama. Jadi saya sendiri komitmen dari segi desa dengan visi misi saya ingin mewujudkan Desa Terban menjadi kawasan wisata di wilayah Kudus Timur.